Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Daud, saya dari kelas 3C jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang perilaku individu dalam organisasi. Manusia adalah satu dimensi penting dalam organisasi. Kinerja organisasi sangat tergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Seluruh pekerja dalam perusahaan itu, para karyawanlah yang menentukan keberhasilan, sehingga berbagai upaya meningkatkan produktivitas perusahaan harus dimulai dari perbaikan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku organisasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada perilaku individu, yang kedua ada karakteristik individu, yang ketiga ada karakteristik organisasi, yang keempat ada pendekatan-pendekatan dalam memahami individu. Poin pertama yaitu perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Kemudian ada karakteristik individu. Karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Karakteristik individu adalah ciri khas atau sifat khusus yang dimiliki karyawan yang dapat menjadikan dirinya memiliki kemampuan yang berbeda dengan karyawan yang lainnya untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerjanya. Ada karakteristik individu menurut para ahli. Yang pertama ada Irawan 2012 menjelaskan dalam penelitiannya, karakteristik individu adalah minat di mana sikap yang membuat seseorang puas akan objek atau ide-ide tertentu. Yang kedua ada menurut Gibson, James L. yang diahlikan bahasakan oleh Nunuk Ardiani, bahwa yang dimaksudkan dengan karakteristik individu adalah kemampuan dan kecakapan, latar belakang, dan demografi. Yang terakhir ada menurut Robbins 2012, individu yang merencanakan dan organisasi yang mengarahkan. Karakteristik individu yang tercermin dari keterampilan, usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, keturunan, lingkungan sosial, pengalaman, dan nilai. Kemudian ada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi merupakan tempat di mana seluruh bagian-bagian terintegrasi menciptakan lingkungan kerja bagi tiap-tiap individu yang ada. Di dalamnya terdapat kebijaksanaan, budaya, atau kultur kerja. Karakteristik organisasi merupakan suatu kondisi di mana setiap organisasi atau lingkungan kerja mempunyai peraturan, kebijakan, sistem pembina, hadiah, dan misi lainnya yang berpengaruh pada setiap karyawan. Menurut Wahab 2008 menjelaskan beberapa karakteristik dari organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, sebuah entitas sosial. Kedua, bertujuan atau diarahkan oleh tujuan. Yang ketiga, memiliki sistem kegiatan terstruktur yang disengaja. Dan yang keempat, dengan batas-batas yang jelas. Kemudian menurut Copeland mengungkapkan bahwa karakteristik organisasi diantaranya meliputi imbalan kepemimpinan struktur organisasi. Kemudian ada pendekatan-pendekatan dalam memahami perilaku individu. Ada beberapa pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli ilmu perilaku manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemahaman tersebut biasanya dikelompokkan atas 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan penguatan, dan pendekatan psikoanalitis. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Pada dasarnya pendekatan kognitif menekankan pada peranan individu dalam hubungannya dengan lingkungan.
Pendekatan ini meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental misalnya sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang kesemuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Yang kedua ada pendekatan penguatan. Konsep penguatan dapat dijelaskan seperti halnya dengan konsep kognitif, yaitu adanya stimulus dan respon. Namun dalam konsep kognitif terdapat kognisi, sedangkan pada konsep penguatan terdapat faktor penguat yang dinamakan dengan reinforcer. Konsep penguatan menjelaskan bahwa stimulus adalah sesuatu untuk mengubah perilaku seorang yang dapat berupa benda atau materi dan dapat diukur atau diamati, sedangkan respon adalah setiap perubahan dalam perilaku individu. Yang terakhir ada pendekatan psikoanalitis. Dalam pendekatan ini dikemukakan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Pelopor pendekatan psikoanalitis adalah Sigmund Freud. Sumbangan Freud dalam bidang psikologi sangat besar, termasuk konsep tentang tingkat ketidaksadaran dari kegiatan mental. Menurutnya, hampir semua kegiatan mental tidak dapat diketahui dan didekati dengan mudah. Namun, kegiatan tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Susunan kepribadian seseorang dapat dijelaskan dengan kerangka ketidaksadaran. Kepribadian merupakan sistem yang dinamis yang memberikan dasar bagi semua perilaku. Di dalamnya terdapat 3 subsistem yang saling berhubungan dan seringkali berlawanan, yaitu ide, ego, dan superego. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.